Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam liburan dari Gili Trawangan. Saat ini saya sedang berada di areal dermaga Gili Trawangan dan akan berangkat menuju Gili Air. Nanti kita akan lihat gimana kondisi terbaru di Gili Air, teman-teman. Karena nanti juga saya akan memperlihatkan di mana tempat-tempat yang bagus di Gili Air, teman-teman. Alhamdulillah hari ini libur kerja, jadi bisa jalan-jalan ke Gili Air. Untuk menuju Gili Air dari Gili Trawangan, ada beberapa opsi yang bisa teman-teman pakai. Teman-teman bisa menggunakan public hopping yang harga tiketnya itu Rp45.000 dari Gili Trawangan menuju Gili Air. Dan itu berangkat 2 kali dalam sehari, yaitu jam 9.30 pagi dan sekitar jam 4 sore. Opsi kedua ada public fastboat yang berangkat pertama dari Gili Trawangan sekitar jam 11 pagi dan akan berangkat lagi hampir setiap jamnya, teman-teman. Yang terakhir nanti sekitar jam 5 sore. Dan itu harga tiketnya Rp85.000 per orang. Opsi ketiga, teman-teman bisa menggunakan private speedboat dan itu harganya kurang lebih 350 sampai 400 ribu rupiah itu per speedboat, teman-teman. Opsi yang lainnya juga teman-teman bisa menggunakan snorkeling trip. Nanti ketika snorkeling trip itu berhenti di Gili Air untuk makan siang, teman-teman bisa keluar langsung tanpa ikut balik ke Gili Trawangan. Tapi untuk pagi ini saya tidak akan memakai opsi-opsi yang tadi karena pagi ini saya akan menggunakan fastboat Semayawan The Power of Nebeng, teman-teman. Ini tamu-tamu yang akan menuju Bali dari Gili Trawangan. Jadi untuk fastboat pertama dari Gili Trawangan menuju Bali itu jam 9.30, teman-teman. Tapi karena fastboat ini akan mampir juga nanti di Gili Air, jadi saya akan ikut di fastboat ini, teman-teman. Untuk menuju Bali menggunakan boot yang pertama ini harganya di kisaran 300.000 sampai Padang Bayi, teman-teman, dan sekitaran 350-375 kalau teman-teman mau include transport di Bali. Ini adalah banyak sekali orang-orang yang akan menuju Bali dari Gili Trawangan di boot pertama ini, teman-teman. Jadi Semayawan itu ada jadwalnya, ada 4 kali dalam sehari. Boot pertama ini mereka ke Padang Bayi dulu dan nanti terakhir di Nusa Penida. Nanti juga Semayawan ada yang direct dari Padang Bayi menuju Gili Trawangan dan sebaliknya. Ada juga nanti dari Sanur, Nusa Lembongan, Nusa Penida kemudian direct ke Gili Trawangan tanpa mampir di Padang Bayi. Dan boot ini juga nanti akan kembali seperti biasa dari Nusa Penida, Padang Bayi, Gili Trawangan. Dan akan nginep di Gili Trawangan. Itu alasan Semayawan ada boot pagi karena boot terakhir Semayawan itu tiba atau datang dari Bali sekitaran jam 4.30 sore dan mereka menginap di Pelabuhan Teluk Nara. Mereka juga ada boot sekitaran jam 3 yang balik menuju Padang Bayi. Jadi banyak opsi untuk Semayawan ini, teman-teman.
Mau yang langsung direct Nusa Penida atau mau yang ke Penida tapi stopover di Padangbai dulu. Nah, untuk sekitaran jam 11 banyak sekali fastboot yang datang dari Bali, karena kebanyakan fastboot yang dari Bali itu berangkat sekitar jam 9.30 sampai 10.30. Hampir semua wisatawan sudah masuk. Dan hari ini dari Gili Trawangan, informasinya sekitaran 100 orang yang akan menuju Bali, yang naik dari Gili Trawangan. Nanti juga ada yang naik dari Padangbai dan juga dari Pelabuhan Bangsal yang ada di Lombok. Kita masih menunggu beberapa orang lagi teman-teman sebelum kita akan berangkat menuju Gili Air. Karena banyak juga kadang wisatawan ngeyel walaupun disuruh nunggu di areal dermaga, tapi mereka tidak mau mengikuti. Jadi kadang sering kali terjadi wisatawan yang ditinggal oleh fastboot karena sudah dipanggil dan waktunya berangkat tapi belum muncul-muncul. Jadi kadang mereka ditinggal oleh fastboot itu sendiri. Dan resikonya itu mereka harus membeli tiket direct menuju Lombok dan nanti naik fastbootnya dari Lombok yang menuju Bali teman-teman. Dan harga untuk speedboat yang menuju Lombok kadang juga di kisaran 350 atau 400.000, apalagi untuk menuju Pelabuhan Bangsal itu dia lebih jauh teman-teman. Karena rata-rata speedboat yang menuju Lombok itu mereka menuju pelabuhan yang lebih dekat, yaitu di Teluk Nare, Teluk Kode maupun di Pelabuhan Kecinan dan Mentigi teman-teman. Ini dia, kita sudah mulai berangkat teman-teman. Dari sini menuju Gili Air itu kurang lebih sekitar 10 menit. Di depan sana ada Pulau Lombok, nampak terlihat dengan jelas. Karena cuaca hari ini alhamdulillah bagus. Pagi ini teman-teman bagus sekali, mataharinya cerah. Gili Meno di depan sana teman-teman. Gili Trawangan, mereka Gili Trawangan itu satu-satunya pulau yang mempunyai bukit di antara 3 gili ini teman-teman. Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, yang ada bukit hanya di Gili Trawangan. Dan di Gili Meno teman-teman ada danau. Jadi kalau teman-teman suka mancing, teman-teman juga bisa datang ke Gili Meno kalau mau mancing ikan air tawar teman-teman. Airnya payau tapi ikannya ikan air tawar yang ada di danau Gili Meno. Pemandangan juga di sana sangat bagus. Nanti kalau ada sempat kita akan jalan-jalan ke Gili Meno teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau menuju Gili Trawangan, Gili Air maupun Gili Meno, aksesnya sangat gampang. Teman-teman bisa datang dari Bali maupun dari Lombok teman-teman. Ini dia, kita sudah mau sampai di Gili Air teman-teman. Ini awak kapalnya sudah siap-siap untuk melempar tali. Ini dia pelabuhan publik Gili Air. Di Gili Air itu teman-teman pelabuhannya disatukan, tapi hanya beda jarak sedikit, tidak seperti di Gili Trawangan. Jadi kalau kita mau ke pelabuhan di Gili Air itu kita ke satu tempat, mau pelabuhan fastboat maupun pelabuhan public boat.
Hanya saja di sebelah sana, ujung sana, teman-teman bisa lihat ada public boat di sebelah sini, di mana fast boat akan menyandar. Kecuali Eka Jaya Fast Boat, dia tidak bisa menyandar langsung di dermaga Gili Air. Jadi dia mempunyai boot kecil yang akan membawa penumpangnya ke agak tengahan, teman-teman. Dan di depan sana ada bootnya Eka Jaya Fast Boat. Selamat datang di Gili Air. Ini dia di areal pelabuhan Gili Air, teman-teman. Nanti insya Allah kita akan balik lagi menuju Lombok menggunakan Semayawan Fast Boat. Airnya sangat jernih di areal pelabuhan ini. Gili Air itu sangat terkenal dengan snorkeling bersama ikan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman liburan ke Gili Air, snorkelingnya sangat bagus di bagian timur Gili Air. Tempatnya sangat bagus untuk melihat ikan, teman-teman. Ini dia pelabuhan publik Gili Air. Di sana ada tiket office. Ini dia ruang tunggunya, teman-teman. Dan di ujung sana ada public boat. Untuk tiket public boat dari Gili Air menuju Lombok itu harganya 18.000, teman-teman. Tapi kadang kalau di sore hari itu harganya bisa jadi 20.000 supaya bootnya lebih cepat jalan. Karena boot dari Gili Air menuju Lombok itu tidak seperti boot yang dari Gili Trawangan menuju Lombok, karena hampir setiap jam 2 kadang 3 boot yang jalan dari Gili Trawangan. Kalau Gili Air itu bootnya yang jalan cepat itu boot pertama, kedua, dan untuk boot ketiga dan selanjutnya kadang kita harus nunggu lebih lama, teman-teman. Areal dermaga atau pelabuhan ini sangat luas. Ini tamu yang akan menuju Lombok. Di areal dermaga ini atau di areal pelabuhan ini juga banyak tempat-tempat orang jualan minuman, makanan. Jadi sambil menunggu, teman-teman bisa belanja atau sebatas membeli air minum atau makanan-makanan ringan, teman-teman. Ruang tunggunya bagus, teman-teman. Di sana sudah ada wisatawan yang sudah siap-siap untuk menggunakan fast boat, karena sebentar lagi akan datang fast boat dari arah Gili Trawangan yang tiba dari Bali, teman-teman. Ada beberapa stand tempat orang jualan minuman atau makanan-makanan yang simple di areal pelabuhan ini, teman-teman. Ini dia tempat-tempat check-in atau counter-counter check-in untuk fast food yang menuju Bali. Ini dia wisatawan yang masih menunggu fast boat mereka datang dari arah Gili Trawangan, teman-teman. Karena walaupun fast boatnya dari Bali agak cepat, tapi kalau menunggu di Gili Trawangan, mereka akan lebih lambat juga tiba di Gili Air. Ada juga tempat membeli oleh-oleh di sekitaran pelabuhan Gili Air. Jadi kalau teman-teman lapar, di areal pelabuhan ini banyak tempat-tempat makan. Nanti juga kita akan explore di bagian tengah Gili Air, teman-teman, untuk melihat di mana tempat warung yang enak di Gili Air. Dan warung yang harganya
agak murah tapi makanannya enak. Ini dia ada Istanbul kebab teman-teman, di Gili Trawangan juga ada. Kita akan menuju arah kanan dari pelabuhan Gili Trawangan teman-teman. Kita akan menuju di snorkeling area di bagian timur pelabuhan publik Gili Trawangan. Untuk alat transportasi di Gili Air teman-teman, hampir sama seperti di Gili Trawangan. Ada andong, ada sepeda, ada juga sepeda listrik yang lagi bermasalah teman-teman. Dan untuk harga sewanya juga kurang lebih sama teman-teman. Dari alat snorkeling, dari sepeda maupun pembayaran andong di Gili Air juga hampir sama dengan Gili Trawangan. Ini dia. Di sebelah timur adalah tempat jalannya public boat yang menuju Lombok teman-teman. Di Gili Airnya hanya satu pelabuhan, tapi ada yang di sebelah barat dan sebelah timur. Di sana untuk fast boat yang ada di sebelah barat yang dekat dengan tiket office, dan ini untuk public boat yang menuju Lombok teman-teman. Jadi hanya di satu tempat. Kalau di Gili Trawangan untuk fast boat dan speed boat di dermaga itu di sebelah selatan dan berjarak sekitar 100 meter untuk pelabuhan publiknya. Di Gili Air juga untuk harga makanan teman-teman hampir mirip-mirip dengan Gili Trawangan. Di sini juga banyak warung di tengah maupun di pinggir pantai. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu. Tapi hanya sedikit beda dengan Gili Trawangan. Kalau di Gili Air di beberapa tempat di Gili Air teman-teman udah tidak ada pantainya. Jadi udah habis dimakan ombak. Di Gili Air itu yang indah pantainya itu di sebelah barat teman-teman. Dari arah pelabuhan itu kita belok kiri. Kalau kita belok kanan nanti kita ada juga tempat-tempat di mana ada masih pasirnya. Ini dia. Di areal sebelah timur dermaga ini jalannya teman-teman sudah agak rusak karena dimakan ombak. Ini ya. Tapi pantainya, airnya di Gili Airnya juga sangat bagus teman-teman. Kalau teman-teman mau berlibur ke Gili Air dan mencoba untuk snorkeling, jangan lupa bawa sedikit roti. Karena kalau teman-teman bawa sedikit roti ketika teman-teman snorkeling, teman-teman akan merasa berada di dalam akuarium. Saking banyaknya ikan yang akan menghampiri teman-teman. Di sini ada tempat spa. Dari Gili Air, Lombok itu teman-teman sangat dekat. Apalagi nih nanti sebelah timur. Kayaknya kalau nggak berbahaya kita bisa renang teman-teman, saking dekatnya jarak antara Gili Air dan Pulau Lombok, tepatnya di areal Pantai Sira teman-teman. Kalau ke Bangsal dia sedikit lebih jauh, tapi kalau kita menuju Pantai Sira kurang lebih mirip-mirip dengan jarak Gili Trawangan dengan Gili Meno. Dan untuk hotel-hotel juga banyak sekali di bagian barat teman-teman, di areal sunsetnya.
Ini kita masih berada di areal selatan Gili Air. Tidak terlalu banyak aktivitas di areal selatan, teman-teman. Aktivitas yang banyak di Gili Air itu yaitu di bagian timur dan juga di bagian barat. Di perkampungannya juga banyak penginapan-penginapan yang harganya juga tidak terlalu mahal di Gili Air, teman-teman. Dan di depan sini nampaknya jalannya sedikit rusak, teman-teman. Ini dia. Semoga aja pemerintah bisa melihat ini dan memperbaikinya, teman-teman, karena kalau jalan sudah mulai rusak itu mobilitas tamu atau mobilitas orang-orang yang berada di Gili Air juga akan terganggu. Di areal ini kita tidak bisa menggunakan andong lagi, teman-teman, karena jalannya sudah terkikis. Ini kita sudah jalan di depan. Dulu kalau nggak salah beberapa tahun lalu ini adalah halaman hotel, teman-teman. Sekarang sudah jadi jalan karena jalan yang seharusnya kita lewati sudah dimakan ombak. Dan kita sudah sampai di areal snorkeling yang ada di Gili Air, teman-teman. Mulai dari areal ini sampai ke utara adalah areal yang sangat bagus untuk snorkeling di Gili Air. Banyak juga tempat-tempat penyewaan alat-alat snorkeling. Di area ini juga banyak konter-konter. Kalau untuk penyewaan sepeda, teman-teman, di Gili Air maupun Gili Trawangan itu sama, ada yang di pinggir jalan maupun ada yang menyiapkan di areal-areal tengah. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman menyewa langsung di areal pelabuhan saja. Apalagi kalau teman-teman tidak membawa banyak barang, lebih baik teman-teman sewa sepeda di arah pelabuhan, karena itu bisa irit, teman-teman bisa ke hotel menggunakan sepeda dan nanti pas balik ke pelabuhan juga bisa menggunakan sepeda. Daripada teman-teman sewa di areal hotel atau yang agak jauh dari hotel, nanti teman-teman hanya capek sendiri. Di bagian selatan di areal timur ini masih ada pantai-pantainya, teman-teman. Di areal sini selalu ramai setiap hari, teman-teman, karena di areal ini adalah tujuan utama wisatawan-wisatawan yang mau snorkeling. Jadi tamu-tamu atau wisatawan-wisatawan yang dari Gili Trawangan snorkeling trip, mereka kalau booking yang 4 jam untuk private atau yang menggunakan public selalu mampir di Gili Air di sebelah timur ini, teman-teman. Karena salah satu schedule atau dari snorkeling trip itu yaitu ke Garden Fish. Dan di Gili Air sebelah timur ini adalah lokasi terbaik untuk berenang bersama ikan. Jadi kalau teman-teman snorkeling trip dari Gili Trawangan, selama cuaca bagus dan selama air bagus, 99% teman-teman akan mampir di areal ini. Di sini juga banyak restoran-restoran di areal di sebelah timur ini. Ada salah satu areal padat di Gili Air, banyak restoran, ada juga bar. Karena di areal ini areal yang selalu sibuk setiap hari, teman-teman. Bisa dibilang ini adalah sentral areanya Gili Air. Sama seperti Gili Trawangan, dia mempunyai sentral area. Tapi di sentral area Gili Trawangan itu hanya ada restoran, bar, dan lain-lain. Tapi untuk snorkeling untuk apa tidak terlalu ramai. Kalau di Gili Air ini jadi satu tempat, yaitu langsung areal untuk snorkeling.
semakin siang akan lebih banyak lagi wisatawan-wisatawan yang mampir dari Gili Trawangan yang menggunakan snorkeling trip, teman-teman. Ini dia pantai yang ada di sebelah timur. Sudah banyak bule-bule yang tidur-tiduran di pinggir pantai. Kalau kita snorkeling menggunakan snorkeling trip, kalau menggunakan yang public, kita tidak akan mampir di areal pantai, teman-teman. Jadi kita hanya snorkeling di bagian tengah, dan nanti kita balik lagi ke boot. Setelah itu kita akan istirahat makan siang di sebelah baratnya pelabuhan, teman-teman. Pantainya agak kotor, tapi ini bukan sampah ini hanya dari rumput laut. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain karena bersihkan, nanti datang lagi bersihkan, asal sering dibersihkan saja. Tapi ini bukan sampah-sampah plastik, hanya sampah dari rumput laut. Kalau teman-teman snorkeling menggunakan private, teman-teman bisa relax di areal ini. Ini juga ada tempat penyewaan alat-alat snorkeling. Jadi sepanjang jalan ini di sebelah timur ini banyak sekali tempat-tempat penyewaan alat snorkeling. Karena di areal inilah tempat terbaik untuk snorkeling. Sama seperti di Gili Trawangan, di areal barat, di areal sentral, itu hanya ada 1-2 tempat-tempat penyewaan alat snorkeling. Tapi kalau kita ke arah utara dari Laguna Gili sampai ujung utara itu hampir setiap kurang lebih 20-30 meter sudah ada tempat penyewaan alat snorkeling. Karena memang di sana adalah tempat terbaik untuk snorkeling. Sama halnya di Gili Air. Di Gili Air ini tempat terbaik untuk snorkelingnya di bagian timur. Jadi di areal ini banyak sekali tempat-tempat penyewaan alat snorkeling. Karena banyak orang yang membutuhkan. Tapi kadang wisatawan asing atau bule-bule ada juga yang membawa alat-alat snorkeling mereka sendiri. Tapi hanya mungkin dari 20 atau 30 orang hanya 1 atau 2 saja yang membawa alat snorkeling sendiri. Lebih banyak yang nyewa langsung di tempat, teman-teman. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar Gili Island dan Lombok, teman-teman bisa menaruh pertanyaan teman-teman di kolom komentar, atau juga bisa chat melalui nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi video ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk di subscribe, karena subscribe teman-teman sangatlah penting untuk perkembangan channel ini ke depannya. Untuk teman-teman yang selalu setia menonton video-video di channel Tony Holiday ini, terima kasih banyak. Tanpa kalian channel ini tidak akan bisa berkembang. Tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya. Jadi terima kasih banyak untuk semua orang yang selalu mensupport channel Tony Holiday ini untuk terus memberikan informasi-informasi seputar Gili Trawangan dan juga Gili Air ataupun Lombok, teman-teman. Jadi untuk yang mau berlibur ke Lombok atau Gili Trawangan, Gili Air maupun Gili Meno dan masih minim informasi, silahkan teman-teman bisa menaruh pertanyaan teman-teman dan insya Allah akan dijawab sedetail mungkin. Dan untuk teman-teman yang mau mendapatkan harga spesial untuk activities, silahkan. Karena untuk teman-teman yang datang melalui YouTube, insya Allah akan dibantu untuk mendapatkan harga yang terbaik. Jadi teman-teman tidak usah sungkan untuk menanyakan kalau teman-teman ada pertanyaan, supaya nanti ketika teman-teman berlibur di Gili Trawangan, teman-teman sudah ada gambaran, atau teman-teman mau berlibur di Lombok maupun Gili Air maupun Gili Meno, teman-teman sudah ada gambaran harga ini, mana tempat yang bagus, mana tempat yang harus dikunjungi untuk snorkeling, mana tempat
yang harus dikunjungi untuk ke pantai atau menikmati sunset dan lain-lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.